Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acaraku Renungkan Firman-Mu. Dan kita bersama-sama untuk datang di hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Ada harapan baru. Ada sebuah dorongan yang kuat untuk kita beriman dan berpihak kepada Tuhan. Itu apapun yang kita alami. Karena itu setiap orang yang berada di tengah-tengah keputusan, ambillah jalan untuk Anda bisa bersama dengan Tuhan. Disitulah Anda akan diterangi hatimu. Disitulah Anda akan diterangi jalan-jalanmu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi keputusan kita. Untuk itu mari kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang terus ada pada kami dan tidak akan pernah berakhir. Di momen Natal yang seperti ini ya Tuhan, biar kami selalu diingatkan satu peristiwa besar di mana ketaatan itu menghasilkan sebuah kemuliaan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan yang ke-31. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara, baru saja kita membaca kehidupan seorang Maria yang bertemu dengan malaikat Gabriel. Tapi kalau kita bisa melihat background dari Maria dan Yusuf, itu adalah sama seperti kita di hari-hari ini. Ya, sepasang kekasih yang akan merencanakan pernikahan. Mereka merencanakan membangun rumah tangga yang baru. Mereka berpacaran dan lain sebagainya. Yusuf sebagai laki-laki normal mencintai Maria. Dan dia berangan-angan akan sungguh-sungguh punya anak bersama dengan Maria dan lain sebagainya. Mereka telah merencanakan sesuatu untuk pernikahan. Tetapi di tengah-tengah itu ternyata Tuhan itu punya kehendak yang berbeda. Tuhan punya kehendak yang lain. Ya, Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria dan berkata bahwa kamu itu dikasihi oleh Tuhan. Salam untuk kamu yang dikasihi oleh Tuhan. Maria bertanya-tanya, apa arti salam itu? Nah, disinilah berita ini mulai disampaikan bahwa Maria akan hamil oleh Roh Kudus, bayi Yesus yang ada dalam kandungannya. Dan Maria untuk itu, Maria sungguh-sungguh bagi seorang Maria yang wanita yang pada waktu itu belum terjadi mujizat atau apa, tentunya kaget. Ya, tentunya kaget. Bagaimana dia bisa hamil tanpa persetubuhan dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah situasi yang gak mungkin, di tengah sesuatu yang aneh bagi seorang Maria itu, Maria tetap mengambil keputusan untuk taat. Keputusan untuk mengasihi Tuhan. Nah, dari sini kita akan melihat ada beberapa prinsip kebenaran lewat berita Natal ini buat Anda. Yang pertama adalah berikan ruang bagi Tuhan untuk menginterupsi hidup kita. Saudara, saya dan saudara punya rencana, saya tahu. Ya, kita ini punya rencana yang indah. Tapi selalu di dalam rencana Anda dan saya selalu berikan satu tempat di mana Tuhan itu bisa menginterupsi hidup Anda. Saya percaya di atas rencanamu, di atas rencana kehidupanmu itu ada yang namanya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu absolut dan tidak bisa dibantah. Ini yang membuat kita itu selalu mengedepankan hati yang bersyukur. Kenapa? Kita tahu bahwa rencana Tuhan, kita tahu bahwa ada semua yang kita alami, ada rencana di balik itu semua.
Karena itu saudara, ketika Maria dan Yusuf mempersiapkan segala sesuatunya, di tengah-tengah mereka lagi mempersiapkan pernikahan, mereka mempersiapkan hidup berumah tangga, tiba-tiba Tuhan menginterupsi. Maria itu dipilih menjadi ibu daripada juru selamat kita. Ini hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Ini yang tidak mereka berkedatang. Tapi mereka memberikan satu tempat. Maria telah menjadi orang yang telah siap untuk dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Saudara, waktu Maria menerima dia menjadi ibu daripada sang juru selamat, lalu dia waktu itu langsung hamil, tentunya Maria harus menghadapi orang-orang di sekitar. Mereka tahu bahwa Maria dan Yusuf ini masih pacaran, belum menikah, tapi tiba-tiba mereka mendapati Maria hamil. Itu harga yang tidak mudah untuk dibayar. Tapi Maria telah melihat sebuah kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Mentalitas ini yang harus ada di dalam kita. Sebuah keinginan untuk dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Karena itu mengikut Tuhan, mengikut kehendak Tuhan itu tidak semuanya baik bagi kita, bagi orang dunia. Kita kadang-kadang dihadapkan kepada satu pilihan untuk taat atau kompromi dengan dosa. Kita ini dihadapkan kepada satu pilihan untuk terus mengikut Tuhan. Atau kita ini ingin menyenangkan orang lain dan kompromi dengan dosa. Nah, interupsi daripada Tuhan itu mengubah situasi kita. Mengubah situasi, disitulah dibutuhkan sebuah ketaatanmu. Disitulah dibutuhkan sebuah penglihatan untuk Anda ini bisa dipakai oleh Tuhan. Di dalam tekanan. Sekalipun di dalam tekanan, Anda adalah orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena itu pilihlah untuk terus beriman kepada Kristus di tengah-tengah interupsi, di tengah-tengah situasi yang berubah. Anda terus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Anda menjadi orang yang terus untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Interupsi Tuhan. Ya, saya punya anak. Ya, dia sekolah, kuliah, dia punya cita-cita. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan menginterupsinya. Apakah kita tidak boleh punya rencana? Boleh. Saudara harus punya rencana. Tapi berikanlah ruang bagi Tuhan untuk menginterupsi rencanamu. Karena saya percaya Tuhan punya rencana buat hidup Anda. Terbukalah buat semua rencana yang diinterupsi oleh Tuhan. Sehingga dari situlah Anda akan melihat bahwa hidupmu itu taat dengan Tuhan. Dan ketentuan tadi, lihatlah sebuah kesempatan untuk dipakai Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Amin. Lalu yang kedua apa, saudara? Yang kedua, Maria itu memberikan apa? Berikan ruang untuk ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Wow. Ini sesuatu yang agak berbeda. Berikanlah ruang untuk ketidaknyamanan. Kenapa kita ini perlu ruang ketidaknyamanan? Supaya sikap berjaga-jaga itu selalu ada dalam diri Anda. Jangan main aman jadi orang Kristen. Supaya kita ini sungguh-sungguh mengembangkan sikap berjaga-jaga. Waspada. Itu ada. Karena apa? Lawan kita si iblis itu setiap waktu ingin menjatuhkan kita. Kalau kita tidak hati-hati. Makanya berikan ruang ketidaknyamanan itu selalu di hidup kita. Supaya kita ini menjadi orang yang berjaga-jaga. Aware dengan kehidupan kita. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita bersikap di dalam hati kita. Itu yang membuat kita ini selalu waspada. Maria ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi ibu daripada atau hamil bayi Yesus, tidak mudah bagi dia. Oh, dia bisa ketemu dengan orang lain di luar. Loh, kok sudah hamil? Kapan menikahnya? Kok saya tidak diundang? Ya, Maria tidak mungkin menjelaskan ini saya hamil oleh Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Pada zaman itu Roh Kudus tidak terlalu dikenal. Ya kan? Jadi itu adalah ruang ketidaknyamanan bagi Maria. Mungkin Maria akan mengalami sebuah cemoohan. Oh, aku pikir wanita baik-baik ternyata hamil di luar nikah. Waduh, banyak sekali dia mendengar hal yang aneh. Tapi sikap dia untuk taat itu jauh lebih besar daripada mendengar omongan orang lain. Sikap untuk percaya mengasihi Tuhan itu akan jauh lebih besar daripada dia menuruti apa kata orang. Saudara, ini yang membuat orang itu selalu berjaga-jaga.
Itu yang membuat orang itu selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Selalu memikirkan di dalam kehendak Tuhan. Ruang ketidaknyamanan itu membuat kita berjaga-jaga. Amin. Lalu yang ketiga apa? Berikan ruang bagi ketidakmungkinan. Apa maksudnya? Saudara, di dalam hidup kita ini, kita itu hidup perlu mujizat. Kita ini hidup selalu diwarnai dengan mujizat. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang tidak mungkin. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang tidak pasti, jangan takut dulu. Ya, saudara percaya bahwa hidupmu itu tidak pernah sendiri. Anda bersama dengan Tuhan yang besar. Yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika Maria mendapati kabar bahwa dia akan hamil oleh Roh Kudus, itu sesuatu yang tidak mungkin. Maria boleh tidak percaya pada waktu itu. Tetapi Maria mengambil keputusan untuk tetap percaya. Ketidakmungkinan itu banyak sekali datang dalam hidup kita, saudara. Setiap waktu, setiap saat. Tapi sikapmu untuk percaya, sikapmu untuk tetap setia, sikapmu untuk tetap mengikut Tuhan, itu penting. Namanya ketakutan, setiap orang bisa ketakutan. Tapi setelah ketakutan itu langkah berikutnya itu penting. Apa itu? Anda mau lari dari kenyataan? Anda mau lari dari Tuhan? Atau Anda semakin mendekat Tuhan? Atau Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maka saya percaya di tengah-tengah ketidakmungkinan itulah Anda akan melihat mujizatmu. Di tengah-tengah ketidakmungkinan itulah Anda akan melihat pertolongan. Sehingga Anda bangun kehidupan Anda dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Anda bangun hidupmu dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman dengan Tuhan itu tidak akan pernah bisa diambil daripadamu, saudara. Itu yang akan terus Anda ingat bahwa dulu aku pernah ditolong Tuhan. Dan hari ini Tuhan pun juga akan menolong aku. Dia tidak pernah meninggalkanku. Itu yang terus akan tercatat dalam kerohanian Anda. Bahwa mujizat pernah terjadi dalam hidup Anda. Amin, saudara. Makanya Tuhan ingin hidup bersama dengan Anda di dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Karena itu hiduplah. Mungkin ada beberapa hal yang tidak mungkin. Tapi disitulah Anda percaya. Saya percaya kepercayaan yang 1% itu bisa mengubah yang 99%. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan. Tuhan melakukan keajaiban bagi kita. Fokuslah bukan kepada ketakutanmu, tapi fokuslah kepada Dia yang memberikan berkat atas hidup Anda. Sehingga dari ketidakmungkinan itu Anda melihat sesuatu yang mungkin karena Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar lewat Natal ini. Berita Natal bukan hanya berita soal Yesus yang lahir dalam hidup kita. Tapi kita bisa melihat kehidupan Maria. Maria memberikan satu ruang interupsi bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini punya kehendak. Tapi di atas kehendak kita ada yang namanya kehendak Tuhan. Yang absolut, yang tidak bisa diganti oleh apapun juga. Lalu yang kedua, kita memberikan ruang untuk ketidaknyamanan. Untuk apa? Supaya kita selalu punya sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu membuat kita waspada. Dari pikiran, perkataan, perbuatan itu, hati kita. Maka semua dapat dikontrol dengan baik. Karena apa? Karena sikap waspada. Kita gak akan sembarangan dengan hidup kita. Lalu yang ketiga, berikan ruang bagi ketidakmungkinan. Sesuatu yang tidak mungkin. Itu membuat kita melihat mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Itu pengalaman rohani yang tidak boleh atau tidak bisa kita lupakan setiap waktu. Ketika kita mengalami sesuatu, pengalaman rohani itu akan mengingatkan kita. Supaya kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk pagi hari ini, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Dengan kesetiaan hati kita mengasihi Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan
Mari kita coba lihat hidup kita. Percayalah kesetiaan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. hanya bersama Kasih-Nya selalu besar buat hidup kita. Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi mari katakan sama-sama. Sebab Natal tak Amin. akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari pagi hari ini kita akan coba lihat bagaimana hidup kita. Saudara, ada banyak hal yang kita alami. Ada banyak hal yang kita hidupi. Kadang-kadang kita ini terlalu keras dengan kehendak kita sampai kita lupa adanya namanya kehendak Tuhan. Sehingga kita mengesampingkan apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan Tuhan sedang menginterupsi hidupmu. Tuhan ingin Anda melakukan sesuatu yang lebih baik menurut kehendak-Nya. Ada banyak hal yang mungkin hari ini Anda menghadapi ketidakmungkinan. Hal yang tidak mungkin terjadi. Percayalah di dalam Tuhan masih ada mujizat. Mungkin ada juga saudara ketidaknyamanan sedang ketika Anda taat kepada Tuhan. Anda mengalami ketidaknyamanan. Percayalah dengan imanmu bahwa Anda tidak bersendiri. Tuhan akan sungguh menguatkan hatimu. Dia menuntun kehidupanmu. Sehingga imanmu tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah olokan, di tengah-tengah ancaman. Anda tetap menjadi orang yang tetap mengasihi Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang kepada Dia. Dengan hati kita. Dengan kasih yang terus Tuhan limpahkan buat hidup kita. Sehingga itu yang membuat kita ini tetap kuat. Dan membuat kita ini tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, Anda tidak pernah sendiri. Anda bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Karena itu biar izinkan saya berdoa pagi ini. Untuk beberapa orang yang hari ini mengalami masalah. Baik dalam keuangan, sakit penyakit, ataupun dalam rumah tangga. Ya, yang sedang Anda alami hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sampai hari ini masih mendengar doa-doa kita. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang, biar kasih setiamu atas hidup kami ya Tuhan. Engkau menolong kehidupan kami, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin hari ini dalam masa-masa kelemahan. Tuhan, Kau menopang kami, Kau menguatkan kami. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan dikuatkan untuk terus kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kami percaya bahwa di dalam-Mu ada sebuah kehendak yang absolut, yang pasti, yang tidak bisa dibantah. Tuhan, di tengah-tengah ketidaknyamanan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan supaya kami waspada dengan banyak hal. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, Engkau Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang mungkin ya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Untuk kali itu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Hamba berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami. Di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit yang baik di mata, di telinga, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di kulit, di kaki, di tangan. Hamba berdoa Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami mengalami kesembuhan oleh karena Engkau. Untuk orang-orang yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan hamba berdoa sekarang Tuhan jamah hati kami supaya kami mengalami pertolongan-Mu. Orang-orang yang terlibat hutang, aku berdoa dalam nama Yesus dilunasi hutangnya dengan cara Tuhan. Terima kasih orang yang kehilangan pekerjaannya, aku berdoa supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Juga untuk rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak, hubungan yang sudah mulai retak, aku berdoa supaya kasih setia Tuhan itu ada dalam rumah tangga ini. Sehingga rumah tangga ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Aku berdoa menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kasih setia Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang datang dengan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini menjadi pagi yang indah oleh karena kami mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.
senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan ya di hari Natal ini. Biar sungguh-sungguh Natal ini menjadi Natal yang berbeda dengan Anda karena Natal ini mengubah hidupmu. Anda sungguh-sungguh berada di dalam tujuan Natal, yaitu karya keselamatan yang terjadi. Sehingga hidup kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Karena itu tetap ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu setiap pagi, setiap Senin pagi. Jam 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi untuk waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube KMS Kalimantan. Jangan lupa saudara yang belum subscribe, tekan loncengnya, Anda bisa like supaya Anda bisa terupdate di acara-acara yang memberkati Anda secara rohani. Karena itu sampai ketemu minggu depan di acara Kurenungkan Firman-Mu. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat Natal.